Apa maksudnya awaluddin ma'rifatullah? Bukan maksud itu. Memang awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agama apa? Agama Islam. Awal-awal agama itu ma'rifatullah yaitu biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah taala dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau inya kada mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kada masuk Islam lagi, berarti kada ma'rifat dengan Allah Ta'ala lagi. Nah, orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kenal sudah bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan batu Tuhannya, bukan berhala Tuhannya, itu ma'rifatullah namanya sudah. Cuma kema'rifatan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beda tingkatannya. Orang yang mengenal Allah Ta'ala belajar tauhid itu beda dengan orang yang belajar tasawuf. Beda lagi dengan orang yang baru mengucapkan saja. Itu ma'rifat semuanya. Jadi orang itu walaupun dia hanya baru masuk Islam, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, itu ma'rifat sudah orang itu. Ma'rifat di mana? Ma'rifat bahwasanya dia itu tidak ada yang lain Tuhan selain daripada Allah. Bukan ini, bukan itu, bukan macam-macam lain itu bukan. Nah, itu ma'rifat namanya. Itulah disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Nah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, maka timbullah kewajibannya. Salat, puasa, zakat. Nah, dia melaksanakan puasa, melaksanakan salat, melaksanakan zakat jikalau mampu, melaksanakan haji jikalau mampu, itu bukti dia ma'rifat sudah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah awaluddin ma'rifatullah. Nanti insyaallah banyak penjelasannya. Kalau kita mengupas la ilaha illallah itu sampai ke makam mana kita mengupasnya? Dari ilmu tauhid kita mengupasnya sampai mengamalkan ilmu tauhid, sampai merasamkannya ilmu tauhid, sampai menyaksikannya itu ilmu tauhid tadi. Nah, itu kita harus belajar. Jadi tidak bisa kita pukul rata awaluddin ma'rifatullah itu seperti apa. Orang mengenal Allah Ta'ala itu seperti apa? Dia tergantung keilmuannya. Ilmunya. Tidak bisa kita belajar ilmu hakikat disamakan dengan kekanakan baru mengucap la ilaha illallah atau mu'allaf yang baru mengucapkan la ilaha illallah, beda. Orang mengenal gajah itu berbeda-beda. Tidak mesti harus kenal gadingnya, termasuk besarnya. Ada yang mengenal kulitnya, ada yang mengenal bulunya, ada yang mengenal paru-parunya, ada yang mengenal di dalam organnya. Itu pengenalan namanya ma'rifat terhadap awak gajah itu seperti itu. Begitulah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, berbeda tingkatan keilmuannya dan pengamalannya, maka berbeda juga ma'rifatnya seseorang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu misalnya menyatakan kamu tidak ma'rifat lagi, tidak ma'rifat, itu kita yang tidak ma'rifat namanya. Kenapa? Karena kema'rifatan kita ini tidak sama dengan orang. Tidak bisa kita mengatakan kema'rifatan kita ini dengan Allah Ta'ala seperti ini, kita memaksakan orang harus seperti ini. Tidak bisa. Orang mengatakan gading itu adalah keras. Benar, semua orang yang mengenal gading itu keras. Tetapi orang yang menyentuh gading itu beda. Dia mengatakan keras tapi seperti ini. Keras licin seperti ini. Keras seperti ini warnanya. Itu beda nanti. Beda. Seperti itulah ma'rifat itu. Ketika orang itu mencapai ma'rifat pun itu berbeda nanti. Satu orang walaupun satu guru itu berbeda nanti diberikan kema'rifatan oleh Allah Subhanahu wa taala antara seseorang yang sama gurunya itu berbeda kema'rifatannya. Karena apa? Karena berbedanya rahasia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap itu seseorang. Tidak bisa kita menyamakannya. Understand? Nah, itu perhatian bagi orang yang belajar ma'rifat. Kalau tidak sampai ma'rifat itu menyalahkan orang terus. Itu seperti itu ulun. Jadi orang itu kalau orang itu belum sampai mencapai makam ma'rifatnya suka menyalahkan orang. Menyalahkan orang ini ma'rifat tuh harus ini. Tidak sama.